نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi hafizahullahu taala. Dan masuk pada pembahasan yang baru berkaitan dengan adabul muslimi wa huququhu. Adab-adab dan hak-hak sesama muslim. Berkata Syekh hafizahullah ta'ala, al-muslimu yu'minu bima li akhihi al-muslimi min huquqin wa adabin tajibu lahu alayh falyaltazim biha wa yuaddiha li akhihi al-muslim wa huwa ya'taqidu annaha ibadatun lillahi ta'ala wa qurbatun biha ilaihi subhanahu wa ta'ala. Idh hadhihi al-huquq wal adabu awjabaha Allah subhanahu wa ta'ala 'ala al-muslimi liyaquma biha nahwa akhihi al-muslim. Fa fi'luha idhan ta'atun lillah wa qurbatun biduni shakk. Berkata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi hafizahullah ta'ala, seorang muslim percaya bahwa saudaranya mempunyai hak-hak dan adab-adab yang harus dipenuhi. Maka ia berkewajiban menjalankan dan melaksanakannya terhadap saudaranya sesama muslim. Dan meyakini bahwa ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu, khususnya waktu hari Senin bersama Syekh Abdurrahman Al-Aidan, beliau menyebutkan definisi ibadah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Ibadah itu adalah satu nama yang mencakup banyak hal, baik itu perkataan ataupun perbuatan yang zahir ataupun yang batin, semua yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab dan hak yang akan kita belajari antara sesama muslim ini, kita yakini ini adalah sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memerintahkannya, Nabi Muhammad SAW juga memerintahkannya. Dan beberapa pertemuan yang lalu, khususnya berkaitan dengan kitab Tajridut Tauhid,
Ulun menyebutkan di antara ciri-ciri sebuah amal itu bisa dikenal sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, jika Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan perbuatan tersebut, maka itu adalah sebuah ibadah. Kedua, jika Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjanjikan pahala untuk perbuatan tertentu, maka itu adalah ibadah. Ketiga, jika Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Muhammad SAW menjanjikan mensifati pelaku perbuatan tertentu dengan sifat yang baik, maka itu juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulun ulang, kata beliau hafizahullah taala, seorang muslim percaya bahwa saudaranya mempunyai hak dan adab yang harus dipenuhi, maka ia berkewajiban menjalankan dan melaksanakannya terhadap saudaranya sesama muslim, dan meyakini bahwa ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berkreasi dengan ibadahnya tujuannya pasti untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam syariat Islam sudah ditentukan semuanya. Bahkan adab antar sama muslim sudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan, dan itu bagian dari cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tentunya dengan contoh, tapi tentunya dengan syariat yang Nabi Muhammad sudah ajarkan. Hak-hak dan adab-adab ini telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap muslim untuk dilaksanakan terhadap saudaranya sesama muslim, sehingga tidak diragukan lagi bahwa ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min hadhil adab wal huquq ma yali, kata beliau, dan di antara hak-hak dan adab-adab tersebut adalah: satu, ayyusallim alaihi idza laqiyahu qabla an yukallimahu fayaqul assalamu alaikum warahmatullah, wa yusafihahu wa yarudda al-musallamu alaihi qailan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. وذلك لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القائد والقليل على الكثير. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تعجب من المسلم يمر على المسلم ولا يسلم عليه. وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. وقوله صلى الله عليه وسلم من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوا حتى يبدأ بالسلام. Di antara adab dan hak sama muslim pertama adalah mengucapkan salam kepadanya saat berjumpa sebelum mengajaknya berbicara, yaitu mengucapkan assalamualaikum dan menjabat tangannya, lalu dibalas dengan ucapan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, dengan diucapkan kepada kamu salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban itu harus lebih baik, jawaban itu harus lebih
sempurna. Kalau misalnya setara pun tidak mengapa ya. Tapi kalau misalnya kita tambahkan maka itu lebih baik. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusallimur rakibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id wal qalilu 'alal katsir. Dalam riwayat lain Nabi Muhammad menyebut bersabda, yusallimus saghiru 'alal kabir wal rakibu 'alal mashi wal qalilu 'alal katsir. Hendaklah yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki, yang berjalan kaki kepada yang duduk, dan yang sedikit kepada yang banyak. Ini diantara adab mengucapkan salam. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad menyebutkan, liyusallimus saghiru 'alal kabir. Orang yang kecil itu mengucapkan salam kepada yang lebih besar. Maksudnya yang lebih muda lebih awal mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Jadi kalau ada yang mengucapkan salam kepada kita, yakinlah dia meyakini kita lebih tua. Kurang ajar nih orang itu. Tidak ya, ini adab saja ya, ini adab. Ulun ulangi sabda Nabi Muhammad SAW, hendaklah yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Pian naik sepeda, pian naik sepeda motor atau naik mobil, kemudian pianlah kemudian yang lebih dulu mengucapkan salam. Warmashi 'alal qa'id, dan yang berjalan kaki kepada yang duduk, dan yang sedikit kepada yang banyak. Mungkin pian berjalan berdua atau bertiga bersama yang lainnya, kemudian berpapasan dengan kaum muslimin yang lain yang jumlahnya lebih banyak, maka kitalah yang lebih dulu kemudian mengucapkan salam. Ini tidak ada di agama lain ini. Islam sampai tegur sapa seperti ini Nabi Muhammad terangkan detail bagaimana adab-adabnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, innal malaikata ta'ajjaba minal muslimi yamurru 'alal muslimi wa la yusallimu 'alaihi. Sesungguhnya malaikat merasa heran terhadap seorang muslim yang lewat di depan sesama muslim tapi tidak mengucapkan salam kepadanya. Bahkan Nabi Muhammad menyarankannya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku tunjukkan kepada satu amal, jika kalian lakukan kalian akan saling cinta. Kata para sahabat, ya wahai Rasul, kami ingin tahu amalan itu apa. Kata Nabi Muhammad SAW, afshus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Ini yang sudah mulai terkikis. Satu orang dan yang lainnya ketika bertemu tidak mengucapkan salam. Atau saking jarangnya orang itu mengucapkan salam, ketika ada yang mengucapkan salam kepada dia, dia bingung. Karena tidak pernah mempraktekkan. Muslim dia. Kita ucapkan salam kepadanya itu diam saja. Saking jarangnya atau bahkan mungkin tidak pernahnya dia bertegur sapa dengan tegur sapa Islami dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Walaupun ini agak susah dipraktekkan, tapi harus kita lakukan. Karena kalau di Mekah dan Madinah, ya kita yakin semua orang di situ pasti Muslim. Kata Nabi Muhammad SAW, dan engkau ucapkan salam baik kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Ucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Ulun katakan tadi, kalau misalnya untuk di Saudi Arabia khususnya Mekah Madinah, kita tahu semuanya Muslim. Tapi di tempat kita belum tentu. Cuman dari tampilan seseorang kita berhusnudzon, kita berbaik sangka dia adalah seorang Muslim. Kenal atau tidak, ucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan subhanallah, ini yakni janji Nabi Muhammad SAW, kalian pasti saling cinta kalau misalnya menyebarkan salam. Bersabda Nabi Muhammad SAW, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa.
fadilah, keutamaan orang yang yakni bertemu kemudian berjabat tangan, tentunya setelah mengucapkan salam ya. Kalau dikembalikan kepada uruf sebuah tempat atau negeri tertentu dengan cipika dan cipiki, no problem, tidak ada masalah. Tidaklah dua orang muslim bertemu lalu saling berjabat tangan, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni keduanya sebelum mereka berpisah. Bayangkan, ini diantara contoh amalan yang sangat ringan tapi berpahala besar. Memang betul ya bahwasanya amal ringan kemudian pahala besar itu indikasi hadis yang palsu biasanya. Di antara cara kita mengetahui bahwasanya hadis itu palsu biasanya seperti itu. Walaupun tidak semuanya ya. Ada amal-amal yang sangat ringan tapi tak taunya pahalanya sangat besar. Itu indikasi hadis palsu biasanya. Cuman kalau misalnya yakni di dalam syariat Islam memang ditentukan dan memang ada bahkan banyak, maka kita yakini mengucapkan salam bertemu dengan saudara kita muslim kemudian berjabat tangan, ini perkara yang ringan. Menjawab azan perkara yang ringan. Kemudian infak untuk masjid sebesar angkraman burung ringan. Berdoa sebelum masuk pasar ringan. Tapi subhanallah, atau juga misalnya zikir subhanallah wa bihamdi, ringan. Tapi pahalanya luar biasa besar. Dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mengatakan dalam satu hari satu malam subhanallah wa bihamdi 100 kali, kata Nabi Muhammad SAW, huttat lahu khatayahu walau kana mithla zabadil bahr. Diampuni untuknya semua dosa-dosanya sebanyak apapun dosa yang pernah dia lakukan, walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Subhanallah wa bihamdi. Itu 100 kali, enggak sampai 5 menit. Amalan yang sangat ringan, tapi hadisnya sahih, maka kita akan praktekkan. Walaupun memang indikasi hadis yang palsu biasanya seperti itu, tapi ini hadisnya sahih. Atau doa masuk pasar, atau doa setelah atau setelah azan dikumandangkan, pahalanya besar-besar itu. Ini salah satu di antaranya. Tidak ada dua orang muslim bertemu lalu saling berjabat tangan, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni keduanya sebelum mereka berpisah. Tentunya yang diampuni dengan amal-amal yang seperti ini, atau misalnya amal-amal yang lain seperti subhanallah wa bihamdi, itu adalah dosa-dosa yang kecil saja ya. Dosa-dosa yang kecil saja. Karena dosa besar itu harus dengan pertaubatan. Tidak cukup dengan menjalankan ketaatan seperti ini. Harus dengan taubat kalau dosa besar. Walaupun di antara pendapat Imam Ibnul Munzir, yakni kata beliau, yakni kalau misalnya lafadznya umum, maka yang diampuni pun umum. Artinya diampuni semuanya, bahkan dosa-dosa besarnya. Tapi tentunya pendapat beliau yakni tidak banyak didukung oleh para ulama yang lain seperti Imam Nawawi dan yang lain. Dosa besar harus dengan bertobat. Tapi ingat ya, Al-Imam Ibnul Munzir, beliau mengatakan perkataan seperti itu ya tentunya tidak omong kosong. Bukan berarti kemudian tanpa sandaran atau landasan, tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhhibnas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan keburukan-keburukan. Umum sekali ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Nabi Muhammad SAW sabdakan ketika ada seorang laki-laki mendekati Nabi Muhammad SAW dan kemudian menceritakan tentang satu dosa, main perempuan tapi tidak sampai level zina. Kata Nabi Muhammad SAW, apakah dia salat subuh bersama kita? Ya Rasul, dia salat subuh bersama kita. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan firman Allah yang satu itu. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan menghapuskan dosa-dosa.
Ini landasan Imam Ibn Munzir. Disebutkan oleh Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pendapat ini. Artinya umum. Yang besar pun akan Allah ampuni. Tapi pendapat yang marjuh ya, yang besar harus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahunya dari detail sabda Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan puasa. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna ma lam tughshal kaba'ir." Atau idza ijtunibatil kaba'ir. Atau kama qala. Hadis Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya sampai ada orang takut nikah sama orang Halabiu ya, karena pelit banget katanya. Kita bukan pelit, kita menghemat. Iya, sama ya. Orang paling pelit Bahtiar tahu tuh, orang Yahudi itu pelit banget. Ya, pelit banget. Gimana ya permisalannya itu ya? Aha. Iya. Terus kalau orang Yahudi saya ulang, ini ceritanya. Kalau orang Islam ya, khususnya orang Arab, kalau misalnya ada laler masuk ke minuman, kan sunnah Nabi Muhammad celupin, dibuang, airnya diminum. Saking pelitnya orang Yahudi ini, lalat masuk dalam air, dicelupin, diperes sama dia lalernya itu. Jangan sampai tersisa air, baru dia minum. Ya Allah, engkennya luar biasa. Kalau tadi mau mencontohkan apa ya? Saya mau mencontohkan apa tadi? Kali ingat dah. Mau mencontohkan contoh tadi. Assalamualaikum yang pendek ya. Ya gitulah pokoknya. Lupa saya. Aduh, padahal tadi ada banyolan. Iya, pokoknya jangan disingkat-singkat ya. Sempurnakan saja. Kalau ada teman pian yang seperti itu, ingatkan. Ingat ya. Bahwasanya ASS dalam bahasa Inggris itu artinya adalah pantat. ASS. Lengkapi saja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jangan disingkat. Sama terkadang orang menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhnya itu yang dia singkat. Warbub. Jangan juga, percuma. Sempurnakan atau tidak sama sekali. Assalamualaikum. Ulun tadi ingin mencontohkan orang Cina Halabiu. Ini. Ketika menulis SMS, itu tidak ada spasi. Tidak ada spasinya. Karena pengen mengambil semua karakter, supaya tidak ada spasi. Tapi dia pinter, Halabiu gitu loh. Jadi setiap awal kata dirubah dengan huruf, apa? Ya, dirubah dengan huruf besar, dikapitalkan. Nah itu, walaupun dia engken, tapi dia pinter. Jadi untuk membedakan antar kata, awal kata itu yakni dia kapitalkan. Kayak itu caranya menhadak lengkap. Assalamualaikum. Habis itu kata-kata berikutnya itu jangan koma, langsung berita tapi dikapitalkan. Hari ini ulun hendak pamitan, tapi semuanya nyambung. Ya engkennya luar biasa. Yang jadi masalah terkadang ya di zaman kita sekarang ya, bahasa anak muda itu loh, ya Allah. Ulun kalau dapat pertanyaan, kadang-kadang dari emak-emak, tapi kok tulisannya, aduh susah banget ini. Bahasanya itu ya, kalau nya itu pakai X, iya kan? Nya itu pakai X. Apa ini ya Allah susahnya. Mohon maaf Mbak, tolong diperjelas, saya nggak ngerti. Habis itu baru dia tulis sempurna. Ulun itu disingkat U. Pian itu disingkat P. Ya Allah pelitnya, ini kan sudah ikut paket. Kenapa Anda pelit sekali kemudian menuliskan? MHN MF U MT P. Mohon maaf, ulun minta maaf lon pian. Waduh, susah banget. Ya Allah, dilengkapi saja. Kami sudah tua Mbak. Ya Allah. Kita kan ingin memikirkan bagaimana cara menjawab. Jangan kemudian Anda bebani kami harus membaca ini.
Kita memikirkan bagaimana jawaban dari pertanyaan Anda. Tapi kita dipersulit dengan susahnya membaca pesan itu. Wallah, apalagi anak-anak muda. Oke, ulangi. Man bada'a bil kalam qabla salam fala tujibuhu hatta yabda'a bis salam. Barang siapa yang memulai dengan obrolan sebelum mengucapkan salam, maka janganlah kalian menanggapinya sampai ia memulai dengan salam. Hadis riwayat Imam Tabrani. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yani bagaimana sekarang hukumnya berkaitan dengan kalau misalnya yang mengucapkan salam kepada kita adalah orang kafir atau non-muslim, maka jawab. Kalau memang lafaz yang mereka sebutkan itu jelas, Assalamualaikum, jawab, Waalaikumsalam, cukup. Tidak perlu ditambahi warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau misalnya ada orang Yahudi atau orang Nasrani, khususnya Yahudi, waktu itu di zaman Nabi Muhammad, misalnya ada orang Yahudi sekarang itu ngerti sejarah di zaman Nabi Muhammad ya. Mereka dulu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad dengan menghilangkan yakni huruf lamnya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi kalau diucapkan dengan cepat itu seperti ada. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tersamarkan padahal lamnya itu enggak ada. Assalamualaikum. Itu artinya as-sa'mu, kebinasaan, racun. Hilang lam dari kata assalam itu artinya kebinasaan atau racun. Orang Yahudi kala itu mengucapkan itu pada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum. Nabi Muhammad tahu. Dan beliau jawab, wa'alaikum. Dan atas kalian juga. Itu cara jawabnya. Tapi wallahu alam, ulun kira orang Yahudi atau Nasrani di zaman sekarang, khususnya di Indonesia, tidak ngerti sejarah ini. Ulun dapati banyak teman-teman non-muslim itu ketika mengucapkan salam, ya lengkap, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Begitu saja. Mereka mendoakan keselamatan. Keselamatan buat kalian, kalian juga. Gitu doang. Kenapa? Ya di dunia, di akhirat, wallahu alam bisawab. Kalian pasti Allah akan hancurkan. Kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tidak memulai dengan salam ya. Kita tidak memulai dengan salam. Kalau mereka memulai lebih dulu, jawab. Kalau itu lafadznya jelas. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Faedah ulun ambil dari salah satu ceramahnya Ustaz Abdul Hakim Abdad. Kata beliau jawab secara jelas. Kalau misalnya lafadznya itu jelas. Tapi kalau misalnya yakni samar, wah jangan-jangan dia mendoakan kebinasaan. Maka jawaban kita, Waalaikum, kalian juga. Kita kembalikan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya satu poin saja yang saya ingin sampaikan dulu pada pertemuan kali ini berkaitan dengan salam. Dan seperti biasa ulangi bahwasanya ilmu yang kita pelajari adalah untuk dipraktekkan. Maka sesiapapun di antara pian yang bertemu saudara muslim yang lain, maka praktekkanlah, sebarkanlah salam di kalangan kaum muslimin. Ucapkan kepada orang yang Anda kenal ataupun tidak. Kita berhusnudzon dengan sebagian kaum muslimin dengan tampilannya kita tahu dia muslim, maka sampaikan kepadanya salam. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa ulun sampaikan. Mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya sampai ada orang takut nikah sama orang Halabiu ya, karena pelit banget katanya. Kita bukan pelit, kita menghemat. Iya, sama ya. Orang paling pelit Bahtiar tahu tuh.
orang Yahudi itu pelit banget. Ya, pelit banget. Gimana ya permisalannya itu ya? Aha. Iya. Terus kalau orang Yahudi saya ulang. Ini ceritanya. Kalau orang Islam ya, khususnya orang Arab. Kalau misalnya ada laler masuk ke minuman, kan sunnah Nabi Muhammad celupin, dibuang, airnya diminum. Saking pelitnya orang Yahudi ini, lalat masuk dalam air, dicelupin, diperes sama dia lalernya itu. Jangan sampai tersisa air. Baru dia minum. Ya Allah, engkennya luar biasa. Kalau tadi mau mencontohkan apa ya? Saya mau mencontohkan apa tadi? Ada ingat dah. Mau mencontohkan contoh tadi. Assalamualaikum yang pendek ya. Ya gitulah pokoknya. Lupa saya. Aduh, padahal tadi ada banyolan. Iya, pokoknya jangan disingkat-singkat ya. Sempurnakan saja. Kalau ada teman pian yang seperti itu, ingatkan. Ingatkan. Bahwasanya ASS dalam bahasa Inggris itu artinya adalah pantat. ASS. Lengkapi saja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jangan disingkat. Sama terkadang orang menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhnya itu yang dia singkat. Warbub. Jangan juga, percuma. Sempurnakan atau tidak sama sekali. Assalamualaikum. Ulun tadi ingin mencontohkan orang Cina halabiu. Ini. Ketika menulis SMS itu tidak ada spasi. Tidak ada spasinya. Karena pengen mengambil semua karakter supaya tidak ada spasi. Tapi dia pinter, halabiu gitu loh. Jadi setiap awal kata dirubah dengan huruf apa? Ya, dirubah dengan huruf besar, dikapitalkan. Nah itu, walaupun dia engken, tapi dia pinter. Jadi untuk membedakan antar kata, awal kata itu, yakni dia kapitalkan. Kayak itu caranya menhadak lengkap. Assalamualaikum. Habis itu kata-kata berikutnya itu jangan koma, langsung berita, tapi dikapitalkan. Hari ini ulun hendak pamitan, tapi semuanya nyambung. Ya Allah. Ya engkennya luar biasa. Yang jadi masalah terkadang ya di zaman kita sekarang ya, bahasa anak muda itu loh, ya Allah. Ulun kalau dapat pertanyaan, kadang-kadang dari emak-emak, tapi kok tulisannya, aduh susah banget ini. Bahasanya itu ya, kalau nya itu pakai X, iya kan? Nya itu pakai X. Apa ini ya Allah susahnya. Mohon maaf Mbak, tolong diperjelas, saya nggak ngerti. Habis itu baru dia tulis sempurna. Ulun itu disingkat U. Pian itu disingkat P. Ya Allah pelitnya, ini kan sudah ikut paket. Kenapa Anda pelit sekali kemudian menuliskan? MHN MF U MT P. Mohon maaf, ulun minta maaf lon pian. Waduh, susah banget. Ya Allah, dilengkapi saja. Kami sudah tua Mbak. Ya Allah. Kita kan ingin memikirkan bagaimana cara menjawab. Jangan kemudian Anda bebani kami harus membaca ini. Kita memikirkan bagaimana jawaban dari pertanyaan Anda. Tapi kita dipersulit dengan susahnya membaca pesan itu. Allah, apalagi anak-anak muda. Oke, ulangi. Man bada'a bil kalam qabla salam fala tujibuhu hatta yabda'a bis salam. Barang siapa yang memulai dengan obrolan sebelum mengucapkan salam, maka janganlah kalian menanggapinya sampai ia memulai dengan salam. Hadis riwayat Imam Tabrani. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yani bagaimana sekarang hukumnya berkaitan dengan kalau misalnya yang mengucapkan salam kepada kita adalah orang kafir atau non muslim, maka jawab. Kalau memang
lafaz yang mereka sebutkan itu jelas. Assalamualaikum. Jawab, waalaikumsalam. Cukup. Tidak perlu ditambahi warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau misalnya ada orang Yahudi atau orang Nasrani, khususnya Yahudi, waktu itu di zaman Nabi Muhammad, misalnya ada orang Yahudi sekarang itu ngerti sejarah di zaman Nabi Muhammad ya. Mereka dulu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad dengan menghilangkan yakni huruf lamnya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi kalau diucapkan dengan cepat itu seperti ada. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tersamarkan padahal lamnya itu enggak ada. Assalamualaikum. Itu artinya as-sa'mu, kebinasaan, racun. Hilang lam dari kata assalam itu artinya kebinasaan atau racun. Orang Yahudi kala itu mengucapkan itu pada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum. Nabi Muhammad tahu. Dan beliau jawab, waalaikum. Dan atas kalian juga. Itu cara jawabnya. Tapi wallahu alam, ulun kira orang Yahudi atau Nasrani di zaman sekarang, khususnya di Indonesia, tidak mengerti sejarah ini. Ulun dapati banyak teman-teman non-muslim itu ketika mengucapkan salam, ya lengkap, assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu saja. Mereka mendoakan keselamatan. Keselamatan buat kalian, kalian juga. Gitu doang. Kenapa? Ya di dunia, di akhirat, wallahu alam bisawab. Kalian pasti Allah akan hancurkan kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak memulai dengan salam ya. Kita tidak memulai dengan salam. Kalau mereka memulai lebih dulu, jawab kalau itu lafadznya jelas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Faedah ulun ambil dari salah satu ceramahnya Ustaz Abdul Hakim Abdad. Kata beliau jawab secara jelas kalau misalnya lafadznya itu jelas. Tapi kalau misalnya yakni samar, wah jangan-jangan dia mendoakan kebinasaan. Maka jawaban kita waalaikum, kalian juga. Kita kembalikan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya satu poin saja yang saya ingin sampaikan dulu pada pertemuan kali ini berkaitan dengan salam. Dan seperti biasa ulun ulangi bahwasanya ilmu yang kita pelajari adalah untuk dipraktekkan. Maka sesiapapun di antara pian yang bertemu saudara muslim yang lain, maka praktekkanlah, sebarkanlah salam di kalangan kaum muslimin. Ucapkan kepada orang yang Anda kenal ataupun tidak. Kita berhusnudzon dengan sebagian kaum muslimin dengan tampilannya kita tahu dia muslim, maka sampaikan kepadanya salam. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa ulun sampaikan. Mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.